Sebetulnya ini kalau kita baca pakai hati, ini keberuntungan bagi siapapun. Apa sih? Bisa ternyata kita ini ya berkumpul begitu banyak orang dan saling menyayangi, saling bahu-membahu. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan berbondong-bondong orang dengan penuh semangat, penuh dengan keteduhan, penuh dengan kasih sayang, bahkan menjaga. Rupanya ada sesuatu yang ada di dalam yang ingin disampaikan, yang dirasakan tapi sulit untuk mengungkapkan dan mungkin sulit untuk mencari saluran pengungkapannya. Di antaranya Pak, ya saya sebagai anak bangsa juga seorang yang beragama Islam, ada satu kepedihan kalau mendengar kata radikal. Seakan itu terhujam kepada diri kami. Radikal, intoleran, mau memisahkan, anti Pancasila, teroris, itu walaupun tidak dituduhkan langsung tapi seakan-akan kenapa? Padahal kami itu begitu mencintai negeri ini. Saya rela mati demi menjaga bangsa ini tetap penuh keberkahan di jalan Allah. Demi Allah, saya tidak rela bangsa ini hancur. Oleh karena itu mungkin ada rasa ini. Tapi kemana harus bicara? Ketika ada peluang berkumpul seperti itu, maka berbondong-bondonglah. Berbicara dengan perilaku. Kami itu bukan perusak negeri ini, maka rumput pun tidak ada yang dirusak. Kami bukan orang yang bengis dan kasar, maka senyuman pun dirasakan. Kami bukan orang-orang yang ingin merusak, yang keji, maka kasih sayang pun bertebaran. Saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam bisa merasakan di sana. Karena memang semua orang ingin menceritakan indahnya Islam yang selama ini merasa dicurigai entah siapa, entah bagaimana. Dan berkumpullah perasaan-perasaan ini. Ini tidak bisa direkayasa hadirin. Saya tidak menduga akan sebanyak ini hadir. Dan saya kira panitia juga susah menduganya. Bagaimana mungkin? Ini tidak ada tokoh-tokoh yang biasa berbicara banyak. Ini bukan gerakan tokoh. Mungkin ada di mimbar yang bicara, tapi saya rasa itu yang datang tuh tidak begitu tertarik dengan di mimbar itu. Ada yang mungkin datang karena tokoh yang dipanut panutannya, tapi sebagian besar tidak pusing dengan ada sound system atau tidak. Bisa hadir, bisa bawa makanan, bisa berbagi. Sebetulnya ini kalau kita baca pakai hati, ini keberuntungan bagi siapapun. Apa sih? Bisa ternyata kita ini ya berkumpul begitu banyak orang dan saling menyayangi, saling bahu-membahu. Saya kira kalau kita membacanya pakai hati ini sangat menguntungkan. Bagi siapapun, bagi keluarga besar yang sedang memerintah sekarang bisa dapat input. Ini ada sebagian saudaranya yang begini. Ini ada sebagian saudara yang berkumpul, apa sih keperluannya? Kenapa berkumpul? Oh mungkin ini inputnya dari 212 untuk kami. Masya Allah, kalau kita pakai hati semuanya gitu dari semua pihak, insya Allah akan banyak manfaat. Saya kira tentara, polisi yang jaga atau intel-intel pun bisa melihat. Dan bukan ini musuh saya. Bagaimana nenek-nenek sudah sepuh, ya, kakek-kakek tunanetra, pasti hati nurani siapapun yang datang dan melihat itu pasti akan tersentuh. Nah hadirin sekalian, bahkan saya berpikir begini, siapapun yang nanti ditakdirkan jadi presiden, 212 ini kita rawat menjadi momentum kebersamaan kita. Pak Ahok kan tahun depan udah lulus ya, udah lulus Pak Ahok. Kita undang, udah nggak ada masalah lagi, itu sudah selesai urusannya. Pilpres sudah selesai. Setuju tidak sih hadirin?
kompak, saling bawa makanan. Sudahlah, ada episode baru di Indonesia, episode pakai hati, episode semangat bersaudara, semangat kasih sayang. Kalaupun ada merasa, aduh ini ada rasa ketidakadilan, ya tinggal kita perbaiki saja. Karena merasa ketidakadilan ini tidak bisa dipaksa orang untuk hilang rasa ini. Misal, ini ada media yang meliput dan yang tidak meliput. Mungkin hak bagi yang tidak meliput adalah haknya, tapi juga hak bagi orang yang melihat, oh kami tidak diliput, cuman ini. Nah hak juga mereka untuk merasakan ini sebuah perlakuan yang tidak adil. Mungkin media merasa adilnya dengan tidak meliput, tapi ada juga masyarakat yang, oh kok cuma satu yang meliput, misal seperti itu. Nah hadirin sekalian, andai kata ini kita jadikan bahan renungan, evaluasi buat semua, kita beruntung dengan adanya kejadian ini, betul? Siapa sih yang mau menghancurkan negeri ini kan? Sakit hati itu, sakit, robek tuh kalau mendengar Islam selalu dikaitkan dengan kekerasan, terorisme, radikal, intoleran, anti Pancasila. Lah siapa kami ini? Kami ini lahir di negeri ini, Masya Allah, perih itu kata-kata itu. Setiap ada yang ngomong itu perih tuh hati kami itu. Dan mungkin banyak yang merasa perih lainnya, walaupun ada yang tidak merasa perih ya. Nah mudah-mudahan, kalau saya sih sangat berharap, ayolah kita buka hati kita, ini rumah kita, benar? Ini ada saudara kita yang ngumpul dengan perasaannya. Kita pelajari mengapa ada terjadi ini. Kalau ada rasa yang kurang, atau kita penuhi kekurangannya. Kalau merasa kurang adil, atau kita penuhi keadilannya. Walaupun pasti bertahap dan sudah berusaha. Kalau pakai hati dengan semangat ini saudara, bukan musuh. Ini adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama. Insya Allah modal kita tuh hati. Kalau sudah saling curiga, buruk sangka, terus mau gimana lagi kan? Halo? Ini teh pada dengar. Saya teh sedih hadirin ya. Sedih dah, kita teh cinta ke negeri ini kan. Gak mau kan kita rusak negeri ini seperti yang lain-lain yang rusak. Tahan atuh hadirin, kata-kata tahan. Juga sekarang para ulama sedang diuji oleh Allah tampil. Ayo para ulama, kita tuh pewaris Nabi. Contoh bagaimana Nabi berbicara dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Ada ketegasan, namun tetap dijaga. Karena kita tidak bisa merubah orang lain dengan kata-kata kita. Kita tidak bisa merubah bangsa ini hanya dengan kata-kata. Allah yang merubahnya. Mudah-mudahan ketulusan kecintaan ke negeri ini dibarengi dengan kata-kata terbaik, sikap terbaik. Allah ridho. Sehingga masalah-masalah yang kita jalani ini benar-benar bisa membuat kita semakin bisa berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Terakhir, saudaraku sekalian, pilpres itu penting, politik itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jangan sampai karena perpolitikan, karena pilpres, kita jadi kehilangan kejernihan berpikir kita, akal sehat kita. Kita jadi kehilangan akhlak, cara bicara, cara menulis, cara bersikap. Kita jadi cenderung tidak baik. Mau apa kita punya presiden tapi kita kehilangan akhlak. Dan jangan pula karena pilpres ini kita kehilangan ukhuwah, kebersamaan kita. Apa artinya kita sibuk dengan pilpres tapi menjadi tidak nyaman dengan saudara, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kantor. Anggaplah pilpres ini fastabiqul khairat. Ini adalah berlomba-lomba berniat baik dan memberikan yang terbaik. Pemenang pilpres ini adalah yang paling lurus niatnya dan yang paling baik perjuangannya. Mau jadi presiden atau tidak itu mah takdir Allah. Saya berkeyakinan Pak sebagai seorang muslim bahwa yang nakdirkan presiden itu adalah Allah. Mau diakali gimana pun dengan cara apapun tetap yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita gunakan cara-cara terbaik yang paling bersih, paling jujur. Karena walaupun diakalin kalau Allah menetapkan fulan jadi,
tu'til mulka man tasya, pasti jadi. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, mari kejadian demi kejadian tuh jernih, tenang, pakai hati. Ini saudara kita, ini rumah kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita mewariskan akhlak terbaik bagi generasi sesudah kita. Walaupun nanti pilihannya tidak jadi presiden, tapi kita sudah mewariskan adab dan akhlak mulia yang bisa ditiru